sukacita di rumah Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, "Today is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and celebrate." We are celebrating your goodness, oh God. Kami merayakan kemenangan ya Tuhan. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merayakan Tuhan penebusan-Mu di atas kayu salib buat kami semua. Dan hari ini kami boleh bersorak-sorai tentang Engkau Tuhan. Firman-Mu hidup dan ada di dalam setiap kami. Sorakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Serukan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Umat Tuhan bersama-sama kalian, haleluya. Yes, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami terbang bersama-Mu Tuhan, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Yohanes 14 ayat 15 Kau katakan, jika Engkau mengasihi aku, Kau akan menuruti semua perintah-perintah-Ku. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. We love you Father. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami ingin melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
yang terdapat pada kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan milik-Mu, hidup kami ini milik-Mu Tuhan, hati kami milik-Mu. Have it all God. Biarlah ini menjadi persembahan terbaik. You are the peace that guards my heart, my help.
For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Mari kita ambil waktu, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Apakah Dia membuat engkau layak untuk disembah? Apakah Dia membuat engkau layak untuk menyembah Dia? Selama ini Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan. Untuk selama-lamanya Tuhan Kau mengasihi kami. Sungguh Tuhan, apa yang ada pada kami Tuhan hanya bagi Engkau. Biar Engkau dimuliakan. Kami kagum dengan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau.
Saudara-saudara, sungguh benar kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tadi Santi bilang, renungkan kebaikan Tuhan. Sungguh benar, tidak usah jauh-jauh. Setiap minggu kita bawakan persembahan persepuluhan kita. Persembahan buah sulung, persembahan khusus. Tuhan berikan benih untuk kita tabur. Bukankah itu sudah menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Tidak pernah kita kekurangan. Tuhan cukupkan segala apa yang kita perlukan. Lebih dari apa yang kita doakan, yang kita minta. Kita cuma bawa juga persembahan persepuluhan 10%. Yang 90 Tuhan berikan kita kuasa untuk menikmati, anugerah untuk menikmati. Sungguh baik Tuhan kita. Count every blessing. Hitunglah berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita setiap hari. Sungguh Tuhan baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Selalu baru. Rahmat-Nya setiap hari dalam hidup kita. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami menikmati Tuhan kasih setia-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Walau kami lewati lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Kau tolong kami. Kau segarkan jiwa kami setiap hari Tuhan dengan firman-firman-Mu. Kau tuntun kami Tuhan ke air yang tenang. Kau bawa kami kepada rumput yang hijau. Tongkat-Mu dan gadamu Tuhan yang menguatkan kami. Di hadapan lawan-lawan kami, Kau sediakan hidangan bagi kami Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, itu ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Menjadi bagian kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Silakan saudara-saudara memberi, kotak persembahan ada di depan. Saudara juga bisa memberikan lewat seal, cek, juga teks dan yang di online. Untuk keterangannya bisa dilihat di pengumuman di layar. Ada sukacita semua hari ini di rumah Tuhan? Amin. Hari ini kita ada saudara yang baru pertama kali join dengan kita di tempat ini. Saudara Jacinta bisa berdiri. Welcome to City Blessing Church. Kalau Ibu masih belum ada gereja lokal, kami sangat senang untuk Ibu bisa bergabung dengan kami di City Blessing Church. Dan atas nama Pastor Paul dan Pastor Joyce, Pastor Dion dan Michelle yang ada di tempat ini, kami menyambut semua saudara-saudari yang datang ke tempat ini juga mengikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Kita sukacita sama-sama mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita saksikan pengumuman di layar. Hello City Blessing family. Hope you're all staying cool this weekend. Glad you are here this morning with us. Either you're in person or watching online. Today, we have one of our youth, Elizabeth, giving you all our weekly announcements. Hello church. Our first announcement is about Family Weekend, which is happening this Friday, July 28th to July 30th. Here is Pastor Paul for more information. Church, I want to take time to share about our upcoming event called Family Weekend. This vision for Family Weekend emerged from the scripture where God identified Himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. This declaration showcases God's desire to establish connections with individuals as well as the generations that follow after them. As a church, we recognize that we have diverse groups of people with varying needs and challenges. However, we all share a common need for God and a desire for a deeper experience of His presence.
during this special weekend, whether you are a student, single, married, with or without children, we have designed specific sessions tailored just for you. Friday evening session is dedicated to singles, offering an opportunity for them to connect with God and one another. The Saturday morning session focuses on married couples, providing a space for them to enrich their relationships and experience God's presence together. And finally, Saturday afternoon and Sunday service will bring everyone together in combined sessions, fostering unity and shared encounters with God. So come with expectation. Register for Family Weekend. Thank you. Also, note that Pastor Jim Kilmartin will minister in Colton on that same Sunday and our Walnut campus afterwards. Also, during our parent and married couple session, the youth college and young adults will have their own separate gathering and activities. Then, we will gather back in the main sanctuary for a combined session on that Saturday afternoon. To sign up, please visit cityblessing.org/events or talk to your carousel leaders. Next, we want to highlight Daughters. Our first ever women's conference is coming up on August 26th. Here is Pastor Joyce and Sharon for more information. Hello, women of City Blessing Church. As you may have already heard, this year we are hosting our first ever women's conference called Daughters Conference. This gathering is for you. We want to invite you to join us this August to be empowered to walk confidently in your identity as a woman of God and as a daughter of the King. These past few months, God has been stirring a few of our hearts specifically about the women of our house. Many of you have been walking through seasons that have tried to rob you of your identity and distract you from the call of God on your life. Some of you may feel caught up in cycles of weariness, anxiety, or even a loss of purpose. There is a restorative work that God wants to do in your life. Yes. A work only the Holy Spirit can do. Each of you ladies has been created for such a time as this, for a purpose that will shake up this generation and bring glory to God. It's time for each of us, young and old, to fully understand our identity in Christ and to boldly step into the call of God for your life. During the conference, you'll get to hear from the women pastors and leaders of City Blessing. We know you will be so encouraged and empowered by their stories, their testimonies, and the powerful Word of God that has been placed on their hearts. This is a timely conference you do not want to miss, a gathering of multiple generations as one. Join us August 26th of our first Daughters Conference. We'll see you there. My mom and I are so excited to attend this event, and I hope to see all of you there. Register today at cityblessing.org/daughtersconference. Okay, looks like that is all for this week's Sunday announcements. God bless you all and have a beautiful Sunday. Buat ikut Daughters Conference, lebih seru lagi dong. Apalagi mama-mama di tempat ini nih, wanita-wanita. Siapa yang excited? Yeay! Saya udah gak tahan. Kapan harinya itu? Ayo. Agustus 26 dicatat, jangan bikin acara. Ya, acara-acara bapak-bapak diingetin mama-mamanya. Jangan bikin acara Agustus 26. Jam 10 sampai jam 6. Kelihatannya lama tapi percaya deh gak mau pulang pasti. Nah habis gitu
apa sih di dalamnya itu ngapain aja gitu ya. Nah kita tuh ada 5 session, nanti mereka ada 5 session termasuk ada panelis. Panelisnya ini dipilih dari wanita-wanita di tempat ini yang usianya 20 sampai 60 gitu ya. Mereka nanti ditanya gitu tentang hal-hal yang related lah. Jadi kita percaya, saya percaya ini kita semua pasti akan diberkati. Tante, semua yang muda, dari yang muda sampai yang tua, please. Ini semua acara disediakan, didesain untuk kita semua wanita di tempat ini untuk diberkati. Karena dari para tim sendiri mereka itu memberikan satu konklusi, kita bisa mengharapkan sesuatu setelah kita itu datang nanti di acara ini ya. Yaitu kita itu bisa encounter with the Lord. Kita woman yang tadinya kayaknya being away atau apa namanya nggak tahu mesti aku ini callingnya apa, nanti itu bisa jadi bisa ngerti, bisa ada satu clarification. Oh ternyata aku itu wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan, ada calling Tuhan dalam hidupku. So datang, pastiin, siapkan diri, doa, puasain. Nah terus building community, karena di acara itu nanti juga ada ekstranya yaitu sisterhood lunch. Itu kita bisa sister, cewek-cewek gitu ya, mama-mama, wanita bisa ngobrol, bisa build community di gereja ini. Ternyata banyak wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini yang kita bisa jadiin satu keluarga, bisa ngobrol, bisa share gitu ya. Terus ada topiknya yaitu overcome insecurity. Jadi kalau kita lose confidence, kita kayaknya I don't know, kayaknya gue gak mampu, gak sanggup. Nah ini tempatnya untuk kita bisa ngerti, siap di equip. Terus cultivate healthy relationship. Oh relationship sebagai wanita itu kan kita ada role ya, sebagai istri, sebagai ibu, kerja juga. Nah gimana supaya kita ini diajarin di dalam role-role ini kita bisa healthy, bisa punya good relationship sebagai mother dengan anak-anak, wife dengan suami, juga di kerjaan. Balancingnya gimana? Belajar nanti kita di sana. Terus unleash God's potential. Again, every one of us, wanita-wanita di tempat ini jangan kecil hati. Kita itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi pastiin datang dan kita semua akan mengalami life transformasi. Amin. So see you soon, Agustus 26. Save the date. Amen. God bless you. Selamat pagi, selamat pagi. Wah, sayanya ketinggalan. Siapa yang excited untuk mendengar firman daripada Tuhan, saudara? You know, terima kasih banyak. Kalau Tuhan berbicara itu, saudara, wow, kalau Tuhan berbicara sesuatu terjadi pasti, saudara. Kejadian 1, Tuhan berbicara langsung bumi dan langit ini tercipta, saudara-saudara. Nah jadi firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa pagi ini. Siapa yang excited, expectant untuk mendengar Tuhan berbicara? Saya juga, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau memanggil dirimu sendiri, anakmu Yesus, firman. Firman yang hidup. Biar firman-Mu Tuhan dinyatakan, dirilis kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Biar setiap orang disegarkan, setiap orang dibangkitkan. Dan biar adanya kebangkitan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk hal-hal yang terbaik yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Oh Tuhan, kami break, kami patahkan segala sesuatu yang menghalangi umat-Mu untuk menerima secara penuh apa yang Tuhan siapkan buat jemaat-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Minggu lalu saya ada janji sesuatu di sini ya, betul ya? Apa janjinya saudara-saudara? Kesaksian, amin. Nah, jadi pagi ini saya sudah undang anak muda kita, anak-anak muda di tempat kita yang mendapat kesempatan untuk pergi ke Baltimore untuk bersaksi, saudara-saudara. Ayo silahkan maju ke depan. Han, can you please pass me the mic?
Oke, sebelum mulai ini setiap mereka akan memperkenalkan diri mereka. Saudara-saudara, ayo kita sambut, kita langsung saja. Siapa yang excited mendengar cerita-cerita dari mereka? Kita mulai dengan James. James, go ahead James, langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum aku memulai, aku ingin berterima kasih kepada Pastor Paul, Pastor Dion, dan semua Bapak Ibu orang tua yang udah berdoa untuk kami dan juga udah yang beli minuman dan makanan di booth kami di depan Compassion Commission. Yeay. Jadi perkenalkan, aku James. Aku salah satu dari 14 orang yang pergi ke Baltimore untuk Compassion Commission. Pengalamanku di situ benar-benar merubah caraku berhubungan dengan Tuhan. Setiap malam di sana ada khotbah serta dengan sesi praise and worship. Dan setiap malam aku benar-benar bisa merasakan hadirat Roh Kudus di tempat itu sangat kuat. Bayangin Bapak Ibu kalau ada 175 anak setiap hari yang angkat tangan, lompat saat menyembah Tuhan. Dan pada hari Rabu setelah khotbah selesai, aku merasakan kalau hadirat Roh Kudus sangat kuat. Dan pas saat aku lagi doa, aku seperti punya keinginan untuk buka mata. Coba untuk Bapak Ibu di sini, kalau nggak keberatan, coba buka kacamata. Lihat kalau pakai kacamata. Kalau pakai kacamata. Lihat kalau burem atau enggak lihat. Itu apa yang aku melihat saat aku buka mata. Tetapi ada beberapa kepala anak di situ yang seperti disorot sama Tuhan. Jadi aku bisa melihat mereka dengan jernih. Dan pas disorot sama Tuhan, aku bertanya kepada diri aku sendiri, aku mau ngapain ya sama mereka? Tiba-tiba ada keinginan di dalam hati, kamu harus berdoa untuk mereka. Aku bilang, tapi aku tidak tahu doa untuk mereka siapa, doa untuk apa. Tapi intinya kayak aku ngomong ke diri aku sendiri, kapan lagi aku disuruh doa untuk orang lain. Jadi aku pergi dan doa untuk mereka, tiba-tiba keluarlah saja kata-kata yang aku tidak pernah pikirkan. Aku doain buat mereka, apapun yang mereka sedang hadapi, aku pun tidak tahu nama mereka siapa. Dan salah satu anak yang aku doain, aku tiba-tiba ingin mendoakan restorasi kepada keluarganya. Dan saat aku selesai berdoa, tiba-tiba anak itu nangis dan cerita kalau ibunya adalah pengguna narkoba dan bapaknya tidak pernah ada untuk dia. Itu hanya satu testimoni dari ratusan yang ada di situ. Jadi apa yang aku benar-benar dapat di situ itu kalau kami benar-benar ada di dalam hadirat Roh Kudus, benar-benar penuh-penuh 100% ada di situ. Anything is possible. Kuasa Tuhan benar-benar bekerja di kami semua sangat kuat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa saudaraku. Nah selanjutnya ini yang bertiga ini mereka kurang lancar bahasa Indonesianya. Jadi mereka akan berbicara dalam bahasa Inggris. Untuk kata-kata yang sukar mungkin saya akan terjemahkan. Tapi saya berusaha untuk tidak interupsi mereka ya. Silahkan, Katrina ini namanya. Good morning. Hi, my name is Katrina. I'm also one of the college students at Axis. And I was also one of the 13 to 14 kids that got to go to Baltimore for Compassion Commission. And I just want to thank everyone here and all the sponsors that we had that supported us financially and spiritually through prayer. This is one of the best opportunities that we can invest in the younger generation to grow spiritually. So I just thank this whole church body for really wanting to invest and wanting to see the growth throughout our next generation. So, terima kasih Anda sudah investasi kepada next generation ini, saudara. Yes. All right. So the day before we left to Compassion Commission, our team, all of us came together to pray and see if we would get a word from the Lord. And so the thing that I downloaded from God was that I, along with the rest of our team, would witness healing throughout Compassion Commission. And so then just on that first day, when we got there on Sunday at Bishop Art Pierce's church, the guest speaker, Pastor Josue, he prayed for a bunch of people with back pain at the end of the service, and at the very end, more than like 10 people came up to testify at the front of the church that
they were healed and that their chronic back pain, they could bend down, they could do the things that they weren't able to do before. And I was like, oh my goodness, God is already exceeding my expectations just on the first 24 hours. And so I was just like, okay. Katrina, just a second. Oh, sorry. No, don't be sorry. Everybody get it? Oh, okay. Continue. Amen. But yeah, and then I was just like, oh God, like, okay, you showed me the healing that's done. But then throughout the week, as you can see in some of these pictures, one of my groups was going to the nursing home to help the older adults, the residents, clean their apartments, to clean their rooms. And at the very end, we would offer prayer if they needed prayer for anything. And every time I asked what they needed prayer for, all of them stated that they needed prayer on some sort of disease or body issue. And so we were praying for healing for each one of those residents that we came across. And every time I prayed, I came into an agreement that God would continue to heal them throughout this time, even after that I see them, and that as long as I continue to pray for them behind the scenes, that God would continue to heal them. And then on that very last day of working, someone on my team actually, he stated that he had a really bad headache. And so my leader and I, we offered to pray for him, and we asked to come into agreement that God would heal him. And then after we checked on him a few minutes later, he said that his headache was gone and that he was able to do everything just fine. And so, yeah, I just wanted to send a message that, like, God hears our prayers and that there is power in prayer, and that, you know, even if we don't see healing just that first time we pray, as long as we continue to pray and to come to an agreement and declare that God can heal, he will show his power and glory through things like healing and other miracles. So, yeah, I just encourage you all to continue to see the power in prayer, and also to send your kids to Baltimore. So yes. Saudaraku, sebelum Dylan ini bersaksi, saya mau rangkum aja, siapa tahu ada beberapa yang tidak berbahasa Inggris, saudaraku. Jadi Katrina sebelum berangkat, saat dia berdoa di sini sama the group, mereka mendapat impresi dari Tuhan bahwa mereka akan witness kesembuhan. Begitu dia sampai di sana, guest speakernya Pastor Josue namanya ini. This is Pastor Josue, right? Ya, Pastor Josue ini tanya siapa yang sakit punggung, lebih dari 10 langsung disembuhkan Tuhan saat akhir service, saudara-saudara, luar biasa. Dan akhirnya Katrina yang tadi ceritanya ini, yang dia mendoakan orang-orang ini, menyatakan kesembuhan untuk orang-orang yang di nursing home, is that right? Nursing home ya, rumah orang-orang tua. Dan waktu dia bekerja di, is it in the community like this? Ya, ada salah satu orang yang sakit di timnya, dia berdoa, nggak ada sebentar, saudara, sembuh total sakit kepalanya. So, puji Tuhan, puji Tuhan. So, let's welcome Dylan. Dylan, you wanna try in Indonesian? Go ahead. Sorry, English only for me. All right. Hi, everyone. My name is Dylan, and I'm one of the members at our college ministry, Access, here at City Blessing Church. And I attended Compassion Commission this year, and I would like to say thank you to each and every one of you for investing in the next generation and even in my own walk with God. And I can promise you that every prayer prayed and dollar spent was worth it. It was worth it for each and every one of us. And yeah, personally speaking, I was so blessed throughout the entire trip. Like, I've never experienced like such a thickness of God for just a week straight. And specifically on Monday night during an altar call, the Lord was ministering to me. And as I was receiving his presence, I felt him say to me, go get prayer from Pastor Jim Kilmartin. I don't know if the pictures. Let's see. Yes. Yeah, this is Pastor Jim who is coming for Family Weekend. So if you have not registered, you must register. Say to your neighbor, you must register. Yes, anyways, but so God told me to get prayer from him, Pastor Jim Kilmartin. But me being me, I said to God, if you want me to get prayer from him, he has to be the one to come to me. Yeah, so I opened my eyes to see that he was praying for someone else. And then I waited, and then I saw him pray for another person, and then another person, and then time went on, and then another person. And then after that,
I opened my eyes again, and then he was slowly walking away to the back of the room. But then I asked God, wait, I thought you wanted me to get prayer from him. But it was at this moment that I was being humbled by God. Who was I to be demanding things from God? Was I leading God, or was he the one leading me? Come on. So with humility, I quickly approached Pastor Jim and shared what I got from the Lord. And then he paused, and then he said, oh, I see it now. And then, after that, he prayed and prophesied over me. Yeah, so the takeaway from this is that if I didn't submit unto God at that moment, I would have never received what he had in store for me that day. I know that God has a promise over every one of your lives in here. And maybe there's some prophecy spoken over some of you here too, but I can tell you that none of it will come into fruition if you don't submit unto him first. Come on. And yeah, Yes. thank you. Woo. Awesome, Dylan. Last and not the least, Keisha. Keisha, go ahead. Hello. Hello. I'm actually one of the high schoolers that came to Compassion Commission, and I wanted to say again, as everyone else did, thank you for all the prayers. And I know, like, fundraising, that a lot of you guys helped with that too, especially pastors and the church. And I want to say thank you for allowing me to go, because I think it gave me a great chance to learn more. I thought that I already knew so much about God, and I thought that I didn't need to learn anything else, but I was wrong. I, of course, learned so many new things, and one of them at Compassion Commission that I learned was that I shouldn't be afraid of what others are going to think of me, or what I'm going to think of others. That's also something that I shouldn't be worried about as well. I remember that when I first went there, I was super skeptical of the place, and I was thinking that I wasn't gonna like it, and I didn't come with good expectations. Instead, I went with these ones that I came with these expectations that I was gonna learn nothing, and that everything, like, I just came here for nothing, and this is for people that are different, that are more open, they're more energetic, or they have more to learn. And I remember that caused me during praise and worship and sermons this caused me to not be open, and instead of freely praising and worshiping God, I was instead looking at other people and thinking to myself, I would never do what they're doing. Like, this isn't something that I would do. So I think on Wednesday, I was thinking that it was going to be the same, that we're going to do praise and worship, and we're going to do a sermon, and this stuff, like this, all of this, it wouldn't apply to me. But on that day, instead of a praise and worship and sermon, it was a praise and worship and worship and worship. It was no sermon. Yeah. Instead, it was just a day where everyone, it was just worshiping. And what I saw that day was that these people that are around my age, that they were on the floor, they were kneeling and like laughing and crying. They were doing these things that I didn't think I would do, but they were doing it so freely without care of what other people are doing. And when I looked around, it was like I was the only one with my eyes open. I was the only one that was focusing on other people instead of focusing on God. And I figured that it wasn't I shouldn't be focusing on what others are going to think of me or what I'm going to think of others, because what they're doing is for God, and like who they're doing it for is always for God. And that should be like, that should be what I'm like doing as well. I should be judging them based on who they're doing it for, which is God, and not on what they're doing. It could be anything, like from simply like raising your hands up high or laying like your whole body on the ground. It's all for God. And that was something that I learned, which is to not be afraid to like freely do that, and not care about what others
not care about what others are going to think of me when I'm doing something all for God. Come on, thank you. Give them a hand. Wow, saudaraku, saya nggak tahu Anda mendapatkan itu apa enggak, saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang terakhir yang Kisha ngomong itu, saudara, kadang-kadang ada, mungkin dia juga merasa dia lebih introvert, dia nggak suka yang terlalu, anak yang terlalu energetik, yang loncat-loncat di depan, kalau ada kesempatan dia merasa bahwa oh ini bukan buat saya gitu. Tapi hari ketiga itu saat biasanya ada khotbah gitu ya, hari itu nggak ada khotbah, hanya ada praise and worship. Nah terus dia dapat itu daripada Tuhan. Dia harus jangan melihat orang dan juga jangan takut. Dia itu jangan takut dilihat orang. Jadi dia mendapat breakthrough, saudara, di dalam penyembahan. Dia menyembah dengan cara yang dia tidak pernah mengalami sebelumnya. Itu sangat luar biasa, dan ini juga berbicara untuk Anda dan saya di tempat ini. Apakah di saat kita ini dalam pujian penyembahan setiap minggu kita menyembah di sini, mungkin ada saudara-saudara yang mikir kalau saya melakukan ini orang lain bakal mikir apa ya? Itu yang dia ngomong itu saudara. And begitu dia mengalami breakthrough, saudara, itu tidak ada satupun anak muda yang datang ke Baltimore Compassion Commission itu yang tidak mengalami jamahan Tuhan dengan luar biasa, saudara-saudara. Ini Pastor Joshua yang tadi di gambarnya ada itu ya, dia church plant, dia merintis gereja pada saat dia umur 13, saudara. Dia ini hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, prophetic word dan sebagainya ya Markus ya. Hadirat Tuhan dan sebagainya itu dia bisa, wow itu luar biasa, tapi waktu hari itu dia nggak khotbah. Dia terus membuat orang itu bisa mengalami Tuhan sendiri. Itu mungkin Anda dan saya di tempat ini. Jangan sampai saudara, kita itu datang service. Kenapa dibilangnya Sunday service? Service itu artinya kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Service dibilang Sunday service bukan Anda itu dilayani, Anda diberikan service sama pastornya. No, kita sebagai believers, jemaat Tuhan, kita memberikan service kepada Tuhan. Nah itu Sunday service itu saudaraku. Jadi kalau Anda datang ke sini suaramu kurang bagus ataupun bagaimana lagunya kurang cocok, just connect aja sama firman-Nya. Sama kata-kata yang, saya juga ada beberapa lagu yang saya nggak tahu. Saya berusaha untuk, wow Tuhan, benar Engkau itu tadi lagu-lagunya, yang dinyanyikan itu kebanyakan adalah untuk service kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini namanya The Word of Our Testimony judulnya. Artinya adalah bahasa Indonesianya apa? Kesaksian perkataan kita ya, kurang lebih begitulah. Nah, kita tadi siapa yang diberkati oleh kesaksian-kesaksian anak muda ini saudara? Zakaria 4. Jadi mungkin Anda berpikir, oh ceritanya ya puji Tuhan ya, tapi kok kayaknya ya biasa-biasa saja gitu ya. Nggak kayak, oh ada orang mati tiba-tiba ini anak ini lehen dia bangkit gitu kan. Saudaraku, Zakaria 4 dikatakan demikian. Zakaria 4 ayat 10 bahwa do not despise a small beginning. Janganlah kita itu meremehkan sesuatu yang masih kecil. Tadi si Katrina itu dia sekarang lagi sekolah nursing saudara-saudara. Yang dia tadi berdoa soal kesembuhan, dia berdoa dan orang sakit kepala yang parah itu sembuh dalam waktu menit. Itu menurut saya ini adalah cikal bakal. Nah itu ada yang lagi gendong anak. Itu anak lahir kecil ya. Setiap hari semakin besar. Sampai sebesar kita saudara-saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang baru mulai, kita tuh tidak boleh meremehkan itu. Karena sesuatu di bumi ini bertumbuh dari kecil. Semua mulai dari biji ataupun telur, ada yang dari anak. Semua kita permulaan itu tidak ada yang luar biasa. Tapi semua permulaan yang Tuhan lakukan itu potensinya adalah luar biasa saudara-saudara. Nah kita bulan ini sudah membahas banyak tentang the word of God. Firman Tuhan. Apa hubungannya antara testimoni dan firman Tuhan? Coba Anda nyambung. Apa hubungannya tentang Alkitab, firman Tuhan, Yesus sebagai firman yang hidup dengan testimoni? Nah
sebelum saya jawab, ya, langsung aja deh saya jawab. Alkitab firman Tuhan itu kalau Anda perhatikan isinya adalah mengenai kesaksian. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Kalau kita mikir court, kalau kita bilang testimoni, kita mikirnya apa? Kayak di film-film, dipanggil di court. Kalau Anda witness kecelakaan atau apa, atau hal yang kurang baik, lalu bisa dipanggil hakim untuk Anda memberikan testimoni. Testimoni itu selalu apa? Anda menyaksikan apa yang Anda alami supaya orang lain bisa tahu kebenarannya. Amin. Nah, Alkitab itu coba cerita tentang Musa, di mana Tuhan membelah Laut Merah. Saya paling suka example itu. Right? Itu adalah testimoni karena itu ditulis oleh Musa. Dia sudah melihat lalu dia menuliskan firman Tuhan yang ada di Alkitab Anda, mungkin Anda handphone sekarang. Itu adalah kompilasi daripada testimoni apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Terutama melalui orang-orang yang dikasihinya. Bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi, firman Tuhan itu sangat connected sekali dengan testimoni. Nah, pagi ini kita meluangkan waktu cukup banyak untuk mendengar anak-anak muda kita sharing testimoninya mereka. Apa gunanya, saudara? Ya, karena Anda sudah sow seed, Anda sudah beli, Anda sudah support supaya mereka bisa ke Baltimore, dan saya juga mau komen, saya mau juga tepuk tangan lah gitu ya untuk orang-orang yang pergi. Karena apa? Mereka juga sacrifice, saudaraku. Setiap mereka spend at least $500, saudaraku. Untuk pergi dan capek. Itu capek sekali. Mereka banyak yang tidur cuma 1-2 jam, bener ya, sehari. Itu selama ini Baltimore Compassion belum pernah yang secapek ini menurut saya. Itu luar biasa, tapi mereka mengalami Tuhan. Mereka juga invest, saudara-saudara. Tapi buat apa kita mendengar? Buat memuliakan Tuhan. Betul. Tapi ada rahasia lain. Bukan hanya ini adalah pertanggungjawaban kepada Anda yang sudah sow. Bukan saja testimoni cukup untuk memuliakan Tuhan. Tapi ada rahasia lain. Ada yang mau tahu? Mari langsung kita buka di Markus 5 ayat 1-20. Konteksnya ditulisnya di perikop itu adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, ya. Lalu saya akan mulai aja langsung. Siapa yang tahu cerita Yesus tertidur di kapal di tengah badai? Ada yang tahu semua ceritanya? Nah, ada gambarnya juga kan? Nah, itu terjadi di Markus ayat pasal yang keempat, saudara. Itu akhirnya. Nah, setelah itu langsung ini ceritanya Markus pasal kelima, di mana dikatakan bahwa lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi dia sampai, Yesus dan murid-muridnya sampai untuk apa? Untuk bertemu dengan orang yang dirasuki roh-roh jahat, saudara. Anda sudah dengar ceritanya? Bahasa Inggrisnya demoniac legion, di mana dia itu ada satu legion itu, saudara, 6.000 tentara. Jadi orang ini banyak sekali roh jahatnya, di mana kalau dia diikat pakai besi aja dia lepas selalu. Dan dia selalu melukai dirinya sendiri, dia itu tormented, dia itu tersiksa. Siang dan malam dia teriak-teriak di kuburan, saudara. Yesus melewati badai untuk bertemu orang ini, dan akhirnya Anda tahu ceritanya, dia dilepaskan kan. Dia dilepaskan, lalu ini yang terjadi. Ayatnya adalah ayat saya nggak kebaca lagi ayatnya ya, tapi adalah pasal kelima, Anda baca sendiri di rumah. Lalu datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, legion 6.000 tentara, saudara. Jadi maka takutlah orang-orang di kota itu. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi kepada orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi yang dimana Yesus memberikan izin untuk roh jahat masuk ke 2.000 babi, lalu babinya bunuh diri, saudara-saudara. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini daerah bukan orang Israel, jadi mereka berternak babi, saudara.
Nah, begitu babinya ini 2.000, bayangkan kalau satunya berapa ratus dolar atau berapa ribu dolar, ini rugi banyak ini yang punya babi, saudara. Jadi mereka bilang, wah ini puji Tuhan, ini yang orang gila ini udah sembuh. Tapi Yesus balik lagi aja, jangan di sini, jangan di sini. Kita nggak welcome, basically begitu. Lalu Yesus, pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan ikut Yesus, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Siapa yang tahu? Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata pada orang itu apa? Baca bersama-sama, 3, 2, 1. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, 10 kota Dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ini misionaris pertama, saudara-saudara yang ada di Alkitab. Ini luar biasa sekali. Jadi Yesus sebenarnya potensi punya dapat satu lagi murid yang committed. Saya yakin orang ini siap mati buat Tuhan. Karena apa? Dia seumur hidupnya, nggak tahu berapa lama dia kerasukan itu, saudara-saudara. Dia tersiksa sekali dan dia dilepaskan. Dia pasti menjadi murid Yesus yang luar biasa. Tapi Yesus bilang apa? Jangan ikut aku. Kamu bersaksi saja atas apa yang telah kebaikan Tuhan atas kehidupan kamu, saudara-saudara. Untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dan kebaikan Tuhan. Nah, tadi saya udah ngomong, testimoni itu adalah suatu, ini kalau terjemahannya ya, pernyataan yang biasanya dibuat secara lisan oleh saksi. Di bawah sumpah, biasanya di pengadilan. Atau untuk otentikasi langsung sebuah fakta, di mana orang itu adalah saksi hidupnya. Nah, tapi buat apa Yesus menyuruh orang yang kerasukan legion itu untuk menceritakan apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ini cerita tentang orang yang kerasukan seperti itu, orang yang sakit. Itu kan langka kalau terjadi sembuh. Kalau kita mendengar kesaksian orang kanker sembuh. Ya. Itu kenapa harus disaksikan? Padahal itu jarang kejadiannya kan? Anda ngerti ya saya ngomong apa ya? Nah, kenapa? Apakah supaya orang cukup kagum aja? Wah, kalau terjadi kepada Pak Narto misalnya dia mengalami mujizat, oh memang Tuhan itu senangnya sama Pak Narto. Jadi ya tentunya aja yang mujizat besar begini ya dia nggak heran. Atau Handi, Pak Anton lah, kita sebutkan namamu sendiri gitu. Buat apa? Apakah cuman buat supaya orang lain itu kagum? Coba bayangkan, kenapa Yesus lebih prefer orang ini untuk menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan? Nah, testimoni bukan dalam bahasa Inggris, di bahasa aslinya ini asal katanya adalah bahasa Ibraninya adalah eda. Nah, ini asal kata eda ini adalah ud. Baca ud. Tahu nggak artinya apa? Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Ud. Tadi eda ini artinya testimoni ya. Nah, ud ini artinya apa? Do again. Repeat. Anda bisa pelajari sendiri. Eda asal kata et. Et asal kata ud. Ud artinya adalah do again atau repeat. Diulang. Dilakukan kembali. Jadi kalau di dalam Alkitab kita itu disuruh sharing testimoni, karena Tuhan saat kita ini sharing testimoni yang luar biasa, bukan supaya orang itu, wah memang itu kayak yang tadi ceritanya. Memang bapak itu dikasih Tuhan, oh ibu itu karena dia rajin berdoa, dia dikasih Tuhan. Kalau saya gak bakal dapat. Nah ini Anda harus mengerti, testimoni ini adalah ud, baca. Artinya apa? Do it again, repeat, lakukan lagi. Tuhan mau mengulang apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, come on now, ya. Jadi Tuhan mengutus itu bukan karena
supaya orang admire, tapi supaya orang mendengar bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dia itu ingin melakukannya kembali, saudara-saudara. Loh, tadi sengaja saya panggil 4 orang untuk testimoni di tempat ini. Untuk apa? Supaya Anda yang mungkin saat menyembah, Anda mengalami, aduh Tuhan saya mau menyembah Tuhan lebih lanjut lagi. Tapi kok saya kayaknya kaku dan sebagainya. Anda be broken right now dalam nama Yesus. You know, itu adalah testimoni. Itu adalah testimoni di mana apa yang Tuhan lakukan buat anak-anak ini, Anda juga bisa kerjakan di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin nggak pernah mengalami karunia Roh Kudus. Tadi si James bilang dia tiba-tiba bisa melihat siapa yang harus didoakan dan bisa jitu word of knowledge-nya bahwa ini ternyata mamanya drug addict, bapaknya nggak ada dan sebagainya. Kok bisa seperti itu dan orangnya dijamah Tuhan? God want to do it again through you. You know, powerful ya. Amin. Dikatakan demikian Wahyu 19, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Betul kan? Ini yang tadi kita bilang itu adalah roh nubuat. Nah, jadi Markus 9 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami. Saat orang testimoni, give testimony to you, memberikan kesaksian kepada Anda bagaimana supaya Anda pun bisa mengalami breakthrough yang mereka alami dengan percaya, dengan menerima, dengan bertobat, dengan bilang Tuhan, saya juga mau Tuhan seperti itu. You know, tadi tentang si Katrina, kesembuhan berdoa. You know, kita juga di staff juga praktek. Waktu itu, ini siapa yang bisa didoakan dan sebagainya. Saya ingat Citara itu banyak akhirnya mendoakan dan banyak orang yang sembuh, saudara-saudara. Itu mulai dari percaya, mulai dari terima dulu. Amin. Bill Johnson mengatakan bahwa nubuatan pada dasarnya ada 2 hal. Biasanya kita pikir nubuatan ini hanya 1 hal. Yaitu apa? Adalah bahasa Inggrisnya foretelling ya. Foretelling bahasa Indonesianya kurang baik. Dibilangnya meramalkan. Foretell the future. Foretell the future itu bukan ramal sebenarnya. Foretell adalah menyatakan apa yang akan terjadi. Kalau ramalan bisa iya bisa enggak. Foretelling itu Tuhan karena di luar waktu dia memberitahu apa umatnya atau hamba-hambanya apa yang sudah pasti akan terjadi. Bukan perkiraan, bukan ramalan, tapi Tuhan sudah lihat apa yang terjadi akan terjadi ya. Jadi itu nubuatan 1. Yesus bilang bahwa suatu ketika bahwa murid-muridnya mengagumi bait Allah waktu itu yang bagus ya. Yesus bilang ini nanti batu sama batu aja nggak mungkin ada, semuanya akan dihancurkan. Itu foretelling apa yang akan terjadi di mana Romawi datang lalu benar hancur ya. Nah, tapi yang aspek kedua adalah ini adalah melepaskan, bahasa Inggrisnya aja deh ya, coba ada nggak ya? Nah, ya, bahasa Inggrisnya adalah one is to foretell the future, the other is to release a word that changes the present. Saya coba terjemahkan ya, bahasa Indonesianya adalah 1 untuk foretell, meramalkan masa depan, dan yang lainnya untuk melepaskan firman yang mempengaruhi masa sekarang, saudara-saudara. Nah, jadi roh nubuatan testimoni itu bukan meramalkan akan terjadi, bukan. Itu merilis firman di mana Anda bisa bilang, yes, amin Tuhan. Saya juga mau mengalami itu sesuai firman Tuhan, saya aminkan, dan itu langsung merubah masa ini, saudara-saudara. Segala sesuatu itu, ini luar biasa sekali. Yang tadi saya bilang yang batu sama batu nggak mungkin ada lagi, itu di Markus 9 Anda bisa pelajari sendiri di rumah ya. Nah, yang saya mau ngomong adalah begini. Jadi mulai sekarang, kalau siapa di sini yang join Carousel, angkat tangan. Nah, semua harus join Carousel. Kalau nggak tahu Carousel, nanti ketemu Pak Narto atau siapa leader Dewi tadi, bisa tanya apa itu Carousel, bisa join Carousel. Nah, di Carousel suka ada testimoni kan? Siapa yang jujur di sini? Kalau ada orang testimoni kayaknya bisa iri gitu. Itu yang jujur itu, angkat tangan. Leader memang harus jujur, puji Tuhan.
Iya, kadang-kadang, aduh kok dia terus ya setiap kali berkatnya finansial terus, dia naik gaji, dia ini dapat mobil atau yang lain. Oh, yang ini kesaksiannya itu kok bisa. Saudaraku, kita harus berubah pagi ini. Amin. Bahwa kesaksian itu bukan dibuat supaya kita itu saling ngiri, saudara-saudara. Tapi saat kesaksian itu diberitakan, itu adalah roh nubuatan. Olehnya, ya amin. Come on, that's a good place to puji Tuhan. Jadi, walaupun Anda sukar, itu hati Anda harus dibenerin. Kayak chiropractor gitu. Krek, dibenerin, harus dibenerin. Kalau misalnya kita itu, iya memang benar, kadang-kadang kita perlu. Dan kita belum mendapat. Kalau Anda dengan iri nggak jadi dapat. Mendingan Anda berubah. Kemungkinan besar, menurut firman Tuhan, bukan kemungkinan besar ya, pasti Anda mendapat. Nah, jadi waktu orang itu kesaksian, aduh, gua yang perlu, kenapa yang diberkatin dia ya? Dia kan udah lebih nih. Nah, lalu jadi kita gimana? Berkati orang itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau itu memberikan nubuatan ini melalui orang ini buat saya. Anda bisa ngerti ya? Itu kenapa orang itu bisa bersaksi pas di depan Anda yang lagi perlu. Bukan untuk Anda iri, tapi karena Tuhan itu baik, Dia mau merilis roh nubuatan untuk Anda dan saya supaya Anda mengalami. Amin. Amin. Nah, kita tadi kesaksian anak-anak dari Baltimore itu adalah kesaksian mereka. Tapi sesuai dengan firman Tuhan ini, saat kita terima kesaksian mereka dengan iman, dan kita berkata, ya Tuhan, itu bisa menjadi kesaksian Anda. Nah, ini saya saksikan zaman dulu sekali itu banyak kita anak-anak muda yang mungkin berdoa soal status gitu ya. Itu di carousel itu, waktu zaman itu, saya ingat sekali saudara-saudara. Satu persatu orang yang bersaksi lalu mendoakan orang berikutnya. Jadi orang yang Anda yang diberkati juga ya, ini mungkin kita harus belajar. Di mana Anda juga berkati orang yang Anda tahu perlu. You know what, saya kesaksian itu, atau rendah hati orang yang perlu, boleh nggak doakan saya? Nubuatkan, ini kan udah kita terima sebagai nubuatan, tapi lain kalau tubuh Kristus itu berubah. Dalam arti apa? Kalau saya tahu orang ini perlu, can I pray for you? Saya mendapat kemurahan ini dari Tuhan, saya juga mau kamu terima. Tuhan, berikan orang ini seperti Engkau memberikan saya, bahkan lebih lagi supaya kerajaan Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jadi saudaraku, itu waktu itu ceritanya setiap kali ada orang dapat breakthrough di dalam status, didoakan orang yang selanjutnya mau interview atau melakukan kasusnya. Di carousel kita semuanya dapat status kecuali satu orang. Semuanya dapat 1, 2, 3, 4. Salah ngomong lah, inilah dapat. Nah, terus menurut hukum intinya ini sudah lewat waktu, tidak mungkin bisa dapat statusnya. Tapi Tuhan bicara sama orang ini. Setelah dia itu mendengar testimoni demi testimoni, roommate-nya semua pada dapat, kok bisa? Yang ketinggalan dia karena udah lewat waktu, menurut hukum tidak mungkin, saudara. Ini saya saksi hidupnya. You know what? Dia mendapat firman Tuhan itu, lalu dia hire lawyer yang dibilang, wah kayaknya susah, tapi ya kita coba saja, ya bisa juga dapat gitu. Padahal sebenarnya bohong, saudara. Menurut hukum tidak mungkin bisa dapat. Saya tahu karena saya kerja di kantor pengacara 5 tahun. Jadi nggak mungkin dapat. Tapi kuasa nubuatan itu luar biasa. Saudaraku, orang ini langsung dapat begitu aja satu interview, saudara. Udah 3 tahun kalau nggak salah di sini, saudara-saudara. Kok bisa? Karena apa? Kuasa. Kalau Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya, apa yang susah? Amin. Nah, amin. Jadi kita mulai sekarang di carousel, saat Anda yang mau memberikan testimoni, sadar bahwa Anda memberikan testimoni bukan untuk menyombongkan diri. Tapi karena Tuhan mau pakai Anda untuk memberkati orang lain. Be humble saat Anda share testimoni, berkati orang-orang yang perlu doa, yang perlu didoakan juga jangan merasa, bahasa Inggrisnya FOMO itu, fear of missing out, iri dan sebagainya, Datang minta, you know what, wah saya sangat diberkati oleh testimoni kamu, boleh gak kamu doakan saya, karena saya tuh lagi struggling soal itu. Itu Tuhan akan lakukan perkara dahsyat, amin. Nah, tapi tentang testimoni ini Tuhan ternyata
memberikan instruksi yang jelas, memberikan perintah. Tentang testimoni ini bukan anjuran. Saya akan bacakan ayatnya selanjutnya. Oke? Ini yang dikatakan Ulangan 6. Saya mau Anda nyatet. Ulangan 6 Anda baca dari awal. Ulangan 6 ayat 1 itu mulai firman Tuhan di mana disampaikan melalui Musa, di mana orang-orang itu mau masuk tanah perjanjian, belum masuk ya. Musa lalu berkata demikian, ini firman Tuhan supaya kamu itu sukses saat kamu masuk tanah perjanjian. Salah satunya itu yang disebut Shema itu. Oh Israel, hear O Israel, our Lord is one. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini ayat 17 ini, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Haruslah kamu berpegang kepada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kurang jelas ya? Bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara. You shall diligently keep the commandment of the Lord your God, His and His statutes which He has commanded you. Saudaraku, jangan kita berpikir bahwa kita itu hanya hukumnya Tuhan saja yang diharuskan kita menjaga. Yang Tuhan Yesus telah penuhi. Tuhan Yesus itu kan penuhi semua hukum Taurat kan. Kesaksian ini enggak termasuk saudara. Kesaksian itu adalah Anda. Nah, ini makanya dibilangnya apa? Kita haruslah. Ini perintah saudara. Nah, jadi gini. Dibilangnya kita harus apa? Berpegang kepada perintah. Lalu testimoni. Dan juga ketetapannya. Saya akan jelaskan. The word itu keep, berpegang. Bahasa aslinya adalah keep, syamar. Artinya keep, watch, preserve, guard, observe, celebrate. Bahasa Indonesianya, kita harus jaga, kita harus awasi, kita harus lestarikan, kita harus amati dan kita harus rayakan. Tentang testimoni, testimoni itu apa sih? Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda? Kalau Tuhan, kamu berdoa, kita berdoa bilang Tuhan bantu saya, tiba-tiba Tuhan bantu. Kebanyakan apa? Setelah itu terima kasih Tuhan, lupa. Padahal perintah Tuhan adalah kita harus menjaga, mengingat, merayakan. Guard itu kalau Anda punya emas batangan, Anda pasti lindungi dong, nggak mungkin di guard. Siapa di sini yang suka hilang barang? Wah, nanti kita doakan. Testimoni. Nah, kebanyakan barang yang hilang sebenarnya kalau Anda bisa pikir adalah barang-barang yang kurang penting. Atau Anda bilang enggak pastor, setiap kali yang hilang barang yang penting. Oh berarti yang barang kurang penting Anda lupa sama sekali. Jadi nggak tahu lu hilang apa enggak. Tapi sebenarnya barang yang Anda perhatikan kemungkinan besar Anda nggak hilang kan? Coba lagi travel ke luar negeri, paspor. Oh lupa, nggak mungkin kan kamu pasti ini terjadi ya. Tapi pikirlah, hal-hal yang kamu nggak anggap penting lebih gampang hilang, lebih gampang dicopet. Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga karena apa? Kesaksian Tuhan apa yang dikerjakan dalam kehidupan Anda dan saya itu sangat berharga, saudara-saudara. Siapa di sini yang mengalami tantangan saat ini? Tentunya banyak orang mengalami tantangan. Saya juga mengalami tantangan. Kita tahu cerita ini. Daud dan Goliat. Ini kalau yang ke Jerman katanya ini di Jerman ini. Saya juga belum pernah lihat ini. Ini namanya Goliath House. Ini dari abad keberapa begitu. Jadi ini asli udah ratusan tahun gitu. Nah anyway cerita Daud dan Goliat. Saya mau katakan bahwa setiap peperangan itu bermula di alam roh. Tapi kita first engage in warfare through our words. Anda percaya apa enggak? Setiap pertempuran dimulai di dalam alam roh. Tapi kita pertama kali bertempur tanpa Anda sadari dengan perkataan Anda. Coba kita lihat Daud dan Goliat. Lalu Daud berkata kepada Saul, jangan seorang pun yang patah semangat karena Goliat, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Saul menjawab, tidak mungkin kamu bisa. Ya. Lalu Daud berkata kepada Saul apa? Hambamu ini sudah biasa menggembalakan kawanan domba ayah saya. Apabila singa atau beruang datang dan menerkam seekor domba, maka hamba ini akan mengejar dan memukulnya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila dia menyerang saya, maka hamba menangkap rahangnya lalu memukulnya sampai mati. Hamba sudah membunuh singa maupun beruang, dan penyembah berhala itu akan saya perlakukan seperti binatang saja karena dia sudah menghina Allah yang hidup serta pasukannya. Kita sudah sering dengar khotbah tentang Daud dan Goliat, tentang 5 smooth stones, batu yang mulus dan sebagainya. Oh, dia itu iman, dia itu datang dengan nama Yesus lah, nama Tuhan dan sebagainya dia ini. Tapi satu hal yang baru Tuhan singkapkan kepada saya adalah, sebelum kita itu masuk ke dalam peperangan yang sebenarnya, kita sebenarnya sudah masuk peperangan dan kita respon dengan mulut kita, saudara-saudara. Daud saat Saul bilang, oh ini gede banget ini, jangan dan sebagainya, dia berperang duluan. Dengan apa? Dengan kesaksian Tuhan. Dia bilang, ini saya udah menghadapi ini. Memang dia nggak ngomong secara jelas, tapi adalah apa? Kesaksian apa yang Tuhan lakukan. Saudaraku, anak kecil gimana bisa ngelawan beruang, bisa ngelawan singa, saudaraku. Sendiri lagi. Kalau dia setiap kali keroyokan, jadi waktu ngelawan Goliat juga dia panggil teman-temannya untuk ngeroyok bareng-bareng, saudara. Tapi dia nggak, oh ini udah beberapa sering ini kayak begini. Artinya apa? Dia mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Walaupun itu lebih kecil, dia simpen itu sebagai barang berharga. Supaya saat tantangan datang, saat peperangan itu baru mau mulai, dia sudah menang berperang sebelum batu itu tertanam kepada kepalanya Goliat, saudaraku. Dia sudah melemparkan senjatanya, yaitu testimoni. Kesaksian apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudaraku, banyak kita masuk ke dalam peperangan, Anda tidak bersenjata. Tidak bersenjata dengan firman Tuhan, ayat-ayat yang Anda hafalkan. Tapi juga Anda nggak bersenjata karena Anda lupa apa yang Tuhan telah lakukan sebelumnya. Nah, ini penting sekali. Jadi saat kita itu membaca firman Tuhan, ada juga kalanya di mana kita peperangan. Let me erase tadi kalimat tadi. Saat kita masuk peperangan, ada kalanya Anda memasuki peperangan yang beda sama sekali, saudara-saudara. Daud at least sama, mirip. Ini peperangan fisik. Ada kalanya Anda peperangan yang, aduh, Pastor Dion, saya tuh nggak ada testimoni yang kayak begitu. Sekarang saya menghadapi ini dan itu. Gimana caranya? Coba siapa yang bawa Alkitab saat ini, angkat Alkitabmu. Nah, wah handphone semua ini. Nah itu dong yang mantep Alkitab gitu kan. Nah itu kalau Anda nggak ada testimoni Anda bisa pinjam testimoni orang. Anda bisa pinjam testimoni orang di Kersel. Dan yang terutama saudara, bulan ini kita berbicara soal apa? Firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu banyak testimoni yang adalah terjemahannya sama. That He wants to do it again. God want to do it again. He wants to repeat it again. Oleh karenanya kita sebagai jemaat Tuhan harus mengenal firman. Kita harus mengenal Yesus, isi hati Yesus. Dan dia juga harus mengenal kita, saudara-saudara. Pastor Paul selalu bilang seperti itu. Nah jadi, Anda nggak usah takut kalau belum ada pengalamannya. Baca firman-Mu. Saat ini saya mau nyatakan, saya mau undang dan saya mau ingatkan setiap kita. Ayo, kalau Tuhan bilang kita itu testimoni, kita harus jaga. Artinya apa? Baca firman Tuhan itu harus, saudara-saudara. Anda diharuskan baca firman Tuhan sebagai orang percaya. Kalau enggak, Anda jadi dibully iblis terus. Amin. Jadi mulai saat ini, jangan sampai kita bulan berganti, tema berganti, tapi Anda tetap tidak bergaul dengan firman Tuhan. Yang belum baca firman Tuhan, saya mau untuk Roh Kudus, engkau convict your people. Including myself, and give me revelation supaya kita itu tahu ini sangat berharga. Again, kalau ada kesempatan yang berharga yang Anda nggak tahu, Anda nggak akan perhatikan. Contohnya, mau nggak kita bisnisan ini, partneran misalnya nih ya, ini bagus sekali ini seperti ini, tapi saya nggak ngerti, nggak deh. Tiba-tiba
Jadi bagus sekali ini, Kalau nggak ngerti nggak bisa, saudara. Nah itu saya berdoa supaya Anda mendapat revelation dan bertobat saat ini. Jangan bilang nggak ngerti dulu. Minta Roh Kudus. Minta di carousel, gimana caranya saudaraku. Ini saya kok nggak ngerti baca Alkitabnya gimana sih. Itu di tempatnya di carousel, Anda bisa tanya. Jangan malu. Semua orang mulainya begitu, saya pun begitu. Apa ini ngomongnya? Sampai akhirnya beli buku kayak model Our Daily Bread gitu untuk renungan supaya mulai mengerti ini artinya apa. Terus yang udah lama mungkin yang di Indonesia dulu baca namanya Raja Wali apa-apa. Nah itu mulai saya bisa mengerti, oh ini artinya firman. Tapi saya pastikan setiap kita akan melalui peperangan, saudara. Anda mau menang atau mau kalah? Nah gampang. Wow. Pasti menang kalau kita siap dengan firman dan bersama Tuhan. Jadi mulai saat ini ayo kita komitmen. Jangan lupa, hari ini jangan sampai hari berakhir Anda tidak baca Alkitab. Amin? Kata-kata amin. Iya Tuhan, kau dengar Tuhan. Nah ini sebagai orang tua. Siapa di sini yang orang tua yang punya anak? Atau orang-orang yang mau punya anak dan mau menikah, angkat tangan. Harusnya semuanya ya. Nah ini dikatakan demikian, sebenarnya ada ayat yang saya ketinggalan ini. Itu sama di Ulangan 6 itu. Anda bisa lihat Tuhan memerintahkan orang tua untuk menyampaikan kepada anaknya. Kalau mereka nanya apa ini, kenapa kita harus belajar commandment and then testimoninya Tuhan dan statutes-nya Tuhan. Dikatakan oleh Musa, jawab demikian. Dulu kita ini diperbudak di Mesir, lalu Tuhan melepaskan dengan mujizat, tanda-tanda ajaib dan sebagainya supaya kita itu possess the promised land, menerima masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Perintahnya untuk setiap orang tua. Dan similarly, serupa ini ini ada ternyata saya. Kirain nggak ada. Nah ini dia. Udah kita loncat ya. Jadi kita wajib keep our testimony, share our testimony terutama untuk the next generation, saudara-saudara. Tapi ini ada lagi di Yosua. Di mana mirip ya, apabila di kemudian hari anakmu bertanya, sama ya. Tapi ini lain. Ini waktu Sungai Yordan baru aja dibelah, saudara-saudara. Saat mereka itu go across di dry land, dia menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering karena Tuhan memutuskan sungai itu. Lalu disuruh sama Yosua ambil 12 batu besar, lalu dibawa, lalu dikumpulkan 12 itu. Lalu dikatakan demikian. Ini bukannya. Ayatnya salah ini. Oke. Anyway, di rumah nanti Anda baca Yosua ayat 4. Itu lalu bilang begini, sampaikan ke anakmu. Waktu nyeberang ini, kita menyeberang di tanah kering dan ini batunya diambil dari tengah itu sebagai kesaksian. Jadi kesaksian itu adalah sangat penting sekali. Terakhir saudara-saudaraku, Wahyu 12. Dan mereka mengalahkan iblis, mengalahkan ular tua itu dengan apa? Darah anak domba. Biasanya kita cuma sampai di situ. Dan yang adalah senjata yang tadi kita ngomong adalah oleh perkataan kesaksian mereka. Saudaraku, mulai sekarang kita itu harus benar-benar menjaga kesaksian. Tadi juga waktu saat Daud dan Goliat peperangan, apa yang pertama kali keluar dari mulut Anda? Saya pun belajar ini sekarang saat saya lagi mempelajari ini. Jangan sampai oh no, duluannya udah kalah duluan gitu. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Amin. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kesaksian Tuhan di dalam kehidupan Anda? Mazmur 78 ayat 9 saya bacakan. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Bani Efraim warrior yang pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran.
Mereka tidak berpegang kepada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Karena apa? Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saudaraku mengerti? Jangan Anda menganggap remeh apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupanmu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Supaya Anda punya iman. Tapi juga saat kita mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan. Kita bisa apa? Kita bisa semakin berpaut kepada Tuhan. Kita semakin percaya dan kita makanya tidak berdosa. Kita terus mencari Tuhan. Dan saat Tuhan meminta kita peperangan, kita nggak undur. Kenapa Daud tidak undur di hari peperangan? Karena dia sudah tahu dari kesaksian sebelumnya. Tuhan yang sama pasti memberikan dia kemenangan. Ada amin hari ini? Boleh saya undang musisi untuk naik, saudara-saudara. Kita akan berdoa, kita akan sedikit sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa di sini yang perlu breakthrough daripada Tuhan? Angkat tanganmu. Keep it up. Biar tanganmu tetap berdiri. Tetap terangkat. Saya mau tanya. Kalau Tuhan jawab doamu saat ini, apakah Anda akan bersaksi? Apakah Anda akan keep menjaga testimoni ini supaya dan Anda juga tidak malu untuk menceritakan kepada anakmu? Banyak anak-anak kita yang menjadi undur daripada Tuhan karena apa? Mereka kurang mendengar peperangan yang sukar yang kita alami yang dimana Tuhan telah lepaskan saudara-saudara. Itu adalah tanggung jawabmu dan tanggung jawabku saudara-saudara. So saat ini saya mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Alkitab, firman Tuhan penuh dengan kesaksian. Bukan cerita saudara, tapi kesaksian di mana orang yang benar hidup telah menyaksikan dengan mata mereka. Dan disampaikan kepada generasi berikutnya apa yang betul terjadi. Untuk menyatakan siapa Engkau yang sebenarnya. Bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak kekurangan kuasa untuk melepaskan kami. Saat ini umat Tuhan, kita diminta untuk kembali kepada Tuhan. Kita untuk bertobat, merendahkan diri kita. Oh karabos syarabaso kayaramasa. Saya mau nyaksikan ini kepada saudara saat ini. Pada waktu umat Israel sampai mentok saudara-saudara, mereka berpikir mereka akan binasa, mereka akan mati, dibunuh oleh orang Mesir saat mereka di ujung laut saudara-saudara. Saya saksikan kepada saudara dan saya saat ini, Tuhan yang sama berkata tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kuasaku. Dia membelah laut merah itu supaya umatnya boleh diselamatkan. Bapak, aku berdoa pagi ini Tuhan, terima kasih untuk kesaksian firman Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang tangannya terangkat saat ini Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau bukakan laut merah Tuhan di depan mereka. Oh Tuhan, biar Tuhan yang keluar dari mulut mereka waktu-waktu ke depan adalah testimoni. Karena apa? Tuhan yang sama sudah membukakan laut itu dan mengalahkan musuh mereka. Tuhan, terima kasih, Engkau layak disembah Tuhan. Oh rabasokara labasa. Oh rabasokara labara labasa. Siapa yang percaya Anda sudah menerimanya saat ini? Mari kita nyanyikan. Ajaib dan heran akan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja. Ayo puji Dia lebih lagi saudara. Yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan
pulang dari tempat ini dengan harapan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, biar Engkau bukakan seperti firman-Mu Tuhan telah nyatakan Tuhan. The same miracle that you want to do it again, that you will repeat it again and again and again for your glory. In Jesus' name everybody says, Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan.